Yo, ketemu lagi sama gua Fahmi dan sekarang ini di video ini gue lagi ada di Beijing untuk menghadiri event produk launch-nya dari Vivo untuk yang terbaru yaitu Vivo X200 Pro. Ini penerusnya HP yang punya kamera bagus banget. HP yang bakalan jadi idaman untuk para orang yang hobi motret-motret pakai kamera HP mobile photographer. Jadi seperti apa HP-nya? Yuk kita mulai dengan unboxing dulu. Kita lihat cek kelengkapannya itu dapat apaan aja. Yuk, let's go. Oke, yuk sekarang kita unboxing dulu. Perlu dicatat ini adalah varian yang Chinese version. Ini Vivo X200 Pro yang 16 512 GB loh. Langsung aja kita buka. Bukanya dari atas ini ya. Oke gitu, sobek. Tuh, kita buka dusnya, ini kotak berwarna hitam. Hitamnya juga nggak pekat ya ini. Kita buka. Nah, yang paling pertama ini adalah HP-nya. Wow, mantap. Kita pinggirin dulu ya HP-nya. Kita lihat ini dapat apaan aja. Dapat clear case-nya. Ini dapat clear case-nya, terus buku-buku manual, terus chargerannya. Ini chargerannya dapat yang 90 watt dengan modelnya yang pipih ya. Ini kan versi yang China punya. Terus kabelnya, ini dapatnya kabelnya yang USB A to USB C, bukan yang USB PD ya, bukan yang C to C dapatnya. Terus dapat apa lagi? Dapat SIM card ejector. Udah sih, nggak ada apa-apa lagi. Sekarang kita ke bagian HP-nya. Ini cara bukanya, jadi biar langsung aja kita tarik seperti itu. Wow, gila, mantap. Ini desainnya sekarang udah mengotak, terus frame kameranya gede banget. Ini yang Pro ya, bukan yang Ultra ya, tapi dari penampilannya aja ini udah meyakinkan kalau ini punya kamera yang bagus banget. Oke, jadi yang pertama kita bahas adalah desainnya. Menurut gua ini desain dari Vivo X series yang terbaru adalah penyempurnaan karena bentuknya tuh hampir mirip. Terus di bagian pinggirannya nih, frame-nya dia udah mengotak dan ada beberapa pilihan warna. Yang gue lihat sih warna biru ya yang jadi hero color-nya. Terus ini ada warna titanium, ada warna putih dan satu lagi warna hitam. Dan untuk frame kameranya ini dari pendahulunya. Kalau yang dulu tuh ada yang desainnya kayak bulan, jadi nggak simetris ya. Kalau sekarang ini udah simetris nih frame kameranya, udah buletannya tuh rata ya, atas sama bawah rata, kanan sama kiri rata. Karena yang sebelumnya di X100 itu ada yang bawahnya lebih besar dari yang atas, ada yang kanannya lebih besar dari yang kiri. Sekarang kita body tour dulu ya. Untuk sebelah kanannya ini ada tombol power sama tombol volume. Ini kliki, tombolnya juga bagus, padat. Terus dia bagian pinggirnya ya, bagian sisinya ini udah rata, udah jadi lebih mengotak sekarang ya. Terus ke bagian atas ini ada mikrofon aja. Terus ke bagian kiri ini kosong, nggak ada apa-apa. Dan ke bagian bawah ini ada untuk slot SIM card, port USB-C dan speaker. Bohong. Kok gitu sih kamu? Ini kita langsung di depan sini loh. Kita nggak bohong nih. Ini kamera telefotonya ini tuh, gitu ya. Keren ya. Dan HP ini juga udah ada sertifikasi IP rating. IP ratingnya adalah 69+68. Lanjut kita ke bagian displaynya. Untuk yang Pro, X200 Pro itu punya layar 6,78 inci dengan resolusi di 2K. Dan layarnya udah pakai OLED, terus udah support HDR, Dolby, sama satu lagi refresh rate-nya dia udah LTPO, jadi udah bisa turun ya dari 1 Hz sampai ke 120 Hz. Ditambah lagi, emang kejernihan layarnya nih mantep banget ya di kondisi yang outdoor, dia cerah banget. Terus kualitas layar juga kita udah tes beberapa sampel video kita play di sini. Untuk YouTube udah support HDR, resolusinya cakep, warnanya juga udah keluar semua.
Lanjut kita ke bagian kameranya. Nah, ini nih yang pro nih, kameranya ke bagian upgrade yang menurut gua ini bagus banget ya. Untuk kamera utamanya dia pakai sensor baru dari Sony, Lithia LYT 818. Itu sensornya lebih kecil ya dibanding dari pendahulunya, karena yang pendahulunya itu kan pakai sensor 1 inci. Tapi dibuktikan sama Vivo kalau sensor yang lebih baru ini lebih lebih sensitif terhadap cahaya. Jadi untuk hasil foto ataupun video di kondisi yang low light itu hasilnya bagus banget. Nanti ada beberapa sampel video yang gua rekam di kondisi yang low light pakai handphone ini. Dan untuk lensa ultrawide-nya itu masih sama di 15 mm dengan sensornya sama 50 megapiksel, dan lensa telefotonya ini yang upgrade banget karena lensa telefotonya ini punya sensor daripada pendahulunya, tapi yang seri yang paling ultranya. Jadi seri yang X100 Ultra itu lensa telefotonya itu kan gede ya, dipindahin ke sini. Nah, sensor kamera telefotonya itu udah 85 mm dengan resolusi 200 megapiksel. Sensornya adalah sensor HP9 dan hasilnya itu bagus banget di kondisi yang low light. Ke bagian videonya, nah HP ini support sampai perekaman video di 8K, tapi untuk di kamera utamanya aja. Nah, kalau untuk di kamera ultrawide dan telefotonya dan semua kameranya itu support up to 4K 60 fps, dan HP ini juga udah bisa merekam video dalam format yang lock ya. Jadi untuk kalian-kalian yang hobi tuning lagi, grading lagi perekaman videonya, itu bisa menggunakan format yang lock. Oke, jadi kita lihat dulu sampel-sampel foto-foto dan video menggunakan Vivo X200 Pro ini. Oke, kita mulai dari kamera utamanya. Ini perekaman kamera utamanya di resolusi yang paling tingginya, yaitu di 4K 60 fps. Tuh, kalau backlight hasilnya bagus banget. Dynamic range-nya juga oke, keren. Stabilizernya gimana menurut kalian? Tapi yang penting kan udah bisa rekam video 4K 60 fps. Sekarang kita ke perekaman video kamera belakangnya. Tuh. Ini di 4K 60 ya. Tapi dia bisa pindah-pindah lensa. Kita ke ultrawide. Nah, ini ultrawide-nya. Terus balik lagi ya ke 1 kali, kedua kali, ke 3,7 kali nih. Habis ini gue pencet 3,7 kali, dan ke 10 kali. 10 kalinya seperti ini. Mantap ya perpindahan lensanya. Kita coba pindah ya dari 10 ke 1 kali. Nah, seperti itu. Keren. Oke, sekarang kita coba perekaman video di 4K 60 fps. Ini di kondisi yang low light, cuy. Tuh, lagi pada coba merekam. Flare-nya ada sedikit. Terus di 4K 60 ini juga bisa pindah-pindah lensa ya. Ultrawide 1 kali, 2 kali. Telefotonya 3,7 kali. Anjay, perpindahannya dan warnanya tuh nggak jomplang ya, padahal ini di kondisi yang low light. Keren banget, gila, keren. Yang paling gila dari Vivo X200 Pro ini adalah performanya nih. Performanya karena pakai chipset dari MediaTek 9400 itu gila banget. Karena kita tes ya untuk benchmarknya dari Antutu itu dapetin 2,7 juta. Bahkan di eventnya itu mereka pamer bisa dapetin skor 3 juta. Ini gila banget ya. Pastinya kita belum bisa tes untuk kemampuan gamingnya seperti apa. Tapi yang pasti performanya ini kece banget. Yo, sekarang kita ke bagian OS-nya. Ini karena versi yang China, ini dapatnya Origin OS tapi yang berbasis Android 15. Gokil ya. Google aja belum ngeluarin
Android 15 di Google Pixel, tapi Vivo ini udah pakai Android 15. Dan Origin OS itu ada banyak banget fiturnya. Beberapa yang gue lihat kayak AI-nya, dia ada AI yang translate, ada AI yang chat. Ya misalnya kita chat atau kita email atau kita menulis sesuatu, nanti kita bisa bikin summarize-nya, terus kita bikin juga jawabannya. Jawabannya itu mau yang reply-nya itu mau yang casual, mau yang formal, itu bisa ada juga. Terus ada circle to search juga, jadi yang versi China-nya. Terus ada namanya island, ibaratnya kayak dynamic island-nya di iPhone. Jadi kita bisa drag apapun, mau itu gambar ataupun link, kita bisa drag langsung ke bagian dynamic island-nya. Itu bisa langsung share dan buka di aplikasi yang kalian pilih nantinya. Kita ke bagian baterainya. Ini baterainya udah berkapasitas 6000 mAh. Gokil nih Vivo nih kalau urusan baterai ya. Jadi dengan baterai 6000 mAh, dia punya kemampuan cas juga yang 100 watt, tapi di dalam boxnya kita dapat yang 90 watt, dan itu udah ngebut banget lah, apalagi udah dapat juga chargerannya. Dan teknologi yang Vivo pakai untuk baterainya itu bisa membuat HP-nya juga nggak tebal-tebal banget, tapi di 6000 mAh. Ini keren banget. Dan terakhir kita ke bagian speaker haptic. Gua rasa udah semuanya ini fitur-fitur yang ada di sini itu udah flagship banget. Jadi speakernya udah stereo, terus semuanya fiturnya pasti udah lengkap dan udah ada di HP ini. Oke, jadi gue rasa segitu aja video hands on. Jadi first impression gue terhadap Vivo X200 Pro ini. Semoga ngebantu kalian dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.